Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas ego eimi yang kelima, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Teks kita terambil dari Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, kita tahu bahwa perkataan Yesus ini ada dalam rangkaian kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Dan biasanya kita akan memahami kisah ini dengan mengambil dua kesimpulan besar. Pertama, Yesus memang adalah Allah. Dia berkuasa dan mampu membangkitkan orang yang sudah mati, bahkan sudah mati berhari-hari. Ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Dan kedua, memang Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Karya Yesuslah yang memberikan kita hidup yang kekal, sehingga pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita tidaklah mati binasa, melainkan kita akan mengalami kebangkitan dan hidup yang kekal di akhir zaman. Kesimpulan ini semua benar sih, tetapi itu baru separuh. Kalau kita perhatikan dengan seksama, maka kita akan dikagetkan dengan letak atau posisi perkataan Yesus ini dalam ayat 25 yang diucapkan sebelum Yesus melakukan mujizat kebangkitan terhadap Lazarus. Dan Lazarus baru dibangkitkan setelah ayat 43. Yesus berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Ini artinya ucapan Yesus, akulah kebangkitan hidup, bukan hanya untuk menyatakan bahwa ia berkuasa untuk membangkitkan orang dari kematian atau memberi kehidupan kekal dan membangkitkan orang percaya di akhir zaman. Tapi ada orang mati lainnya yang ingin Tuhan Yesus bangkitkan pada peristiwa itu. Siapakah mereka? Pertama, Thomas. Thomas mati terjerat dalam keraguannya kepada Yesus. Ini nampak pada perkataannya yang pesimis di ayat 16. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Karena Thomas melihat pengajaran Yesus bukan membuat makin banyak pengikut, justru banyak orang Yahudi yang ragu akan kemesiasan Yesus. Bahkan mereka hendak melempari Yesus dengan batu. Bukankah kita juga seperti Thomas? Meski telah lama menjadi Kristen, ribuan kali beribadah, ribuan kali perjamuan, tapi kita kerap kali meragukan janji Tuhan. Kita susah percaya pada tuntunan dan bimbingan firman Tuhan, dan lebih percaya pada berita-berita buruk di dunia ini. Kedua, Maria mati terjerat dalam keputusasaannya terhadap Yesus. Kita mengenal Maria sebagai yang duduk di kaki Yesus ketika mendengar Tuhan mengajar firman. Tetapi ketika mendengar Yesus tiba di tempat duka setelah Lazarus mati 4 hari, hanya Marta yang mendatangi Yesus. Maria tinggal di rumah. Maria merasa sudah putus asa sehingga tidak ada lagi yang perlu diusahakan untuk Lazarus. Kita mungkin sudah bergumul, berdoa untuk lepas dari kecanduan alkohol, dunia bebas, perselingkuhan dan lain-lain. Tapi kita tidak ada yang terjadi sehingga kita putus asa dan merasa mungkin kita telah ditetapkan untuk binasa. Dan ketiga, Marta yang mati terjerat dalam kekecewaannya. Marta berkata, sekiranya Tuhan datang lebih awal, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Itu juga sering kita katakan, di mana Tuhan? Seandainya aku tidak sakit, aku tidak kemo. Seandainya aku tidak menikah dengan dia, mungkin hidupku lebih baik. Atau di mana Tuhan waktu orang tuaku bercerai? Apa yang dialami Thomas, Maria, dan Marta sebenarnya menunjukkan apa yang kita alami dan rasakan. Entah itu keraguan, entah itu putus asa, entah itu semua yang membuat kita mati rohani. Meski kita hidup sembari melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang mati. Lalu Tuhan Yesus hadir dan berkata kepada kita, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus mau mengubahkan kita untuk meninggalkan kematian rohani yang menyengsarakan kita. Dan kita selama ini berjuang membuat surga sendiri dengan usaha sendiri, bergumul jadi orang tampil yang baik-baik saja, tetapi menipu diri sendiri karena kita masih dikuasai dosa. Marilah datang kepada Yesus untuk memberi kita surga yang sesungguhnya. Dia memberi kita kebangkitan dan hidup bagi jiwa kita yang sedang mati dan sekarat. Berilah respon pada pertanyaan Yesus ini. Apakah engkau percaya padaku? Saudara, Tuhan hadir menyediakan pemulihan bagi kita. Dia adalah jawaban atas kematian rohani kita. Sehingga ketika kita menerima agar Yesus menyentuh kehidupan kita, menyentuh kedalaman jiwa dan hati kita, dan kita akan katakan dengan iman, aku membutuhkan engkau, mengubahkan hidupku. Roh Kudus mulai mengerjakan pembaharuan dalam hati kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, manusia baru dengan menikmati hidup yang baru. Sehingga dalam manusia baru, kita bahkan tidak takut lagi pada kematian. Namun justru kita berkata dengan iman, seperti Paulus katakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita tidak perlu mati terlebih dahulu untuk merasakan surga, sebab surga sudah datang dalam kehidupan kita melalui kebangkitan dan hidup baru yang Yesus anugerahkan bagi kita orang percaya. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkaulah sumber kebangkitan dan hidup yang baru bagi kami semua, sehingga kami mampu untuk menanggalkan hidup kami yang lama, kematian rohani kami, sehingga kami mengenakan hidup yang baru di dalam Kristus. Tuhan, tolong kami semua agar kami senantiasa dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.